Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat semua ya. Kali ini Kak Putri mau bawain cerita baru yang judulnya Akibat Pasang Susuk. Cerita ini ditulis oleh Didit Galaraka. Buat kalian yang pengen baca langsung kisahnya, ntar linknya Kak Putri tulis di box deskripsi ya. Oke, gak berlama-lama, kita langsung OTW ke ceritanya. Suara monitor menunjukkan detak jantung Yuda yang semakin melemah. Yuda koma. Kabel sudah dipasangi di berbagai bagian tubuhnya. 70% tubuhnya mengalami luka bakar. Di ruangan lain, Sekar masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Dia hanya menerima sedikit luka bakar di tangannya. Dia hanya pingsan biasa dan ritme nafasnya normal. Keadaan itu membawa Sekar seperti ke alam mimpi. Dia berada di area yang luas dan di depannya terdapat danau yang indah. Sekar memicingkan matanya melihat ke arah danau itu. Di sana terdapat perahu dan seperti ada sosok yang ia kenali. Yuda, ya. Betul, itu adalah Yuda. Dia sedang duduk di pinggiran danau, tak jauh dari perahu itu sambil melingkarkan tangannya di kedua lututnya. Sekar menghampiri Yuda dengan sedikit berlari. Yuda, kamu baik-baik aja? Alhamdulillah, ucap Sekar mengekspresikan rasa syukurnya. Lantas dia memeluk Yuda dengan erat. Yuda tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum, menandakan kebahagiaan bisa melihat ibunya. Maafin Yuda ya, Mah. Yuda suka bikin Mama kesal, ucap Yuda dalam senyumnya. Mendengar perkataan itu, air mata haru Sekar tak bisa terbendung. Iya, udah Mama maafin dan selalu Mama maafin, ucap Sekar dalam tangisnya. Mama jangan nangis, nanti kalau nangis cantiknya hilang dong. Yuda berkata begitu sambil melepaskan pelukan Sekar. Rayuan Yuda membuat Sekar seketika tersenyum dalam tangisannya. Yuda mau naik perahu dulu ya, Mah. Yuda mau nyusul ayah. Ayah udah nungguin Yuda di seberang danau ini, lanjut Yuda. Mama gak boleh ikut, tanya Sekar. Mama di sini dulu aja, biar Yuda aja dulu yang kesana nemuin ayah. Yuda pun melangkah menuju perahu itu. Langkah Yuda terhenti dan ia menoleh ke arah Sekar seakan ada yang terlupa. Oh iya Mah, lupa. Tadi ayah titip salam buat Mama. Katanya ayah sayang banget sama Mama. Yuda juga sayang sama Mama. Yuda melanjutkan langkahnya untuk sampai ke perahu itu dan menaikinya. Yuda jangan pergi Yuda, teriak Sekar yang ingin menghadang Yuda. Yuda kembali menoleh kepada Sekar. Hanya senyuman manis dan lambaian tangannya menandakan perpisahan. Sekar berlari ke arah danau untuk meraih perahu itu, tapi perahu itu semakin menjauh. Dan Sekar pun tidak dapat menjangkaunya lagi karena air yang semakin dalam. Sekar menangis sejadi-jadinya. Ia meneriaki nama Yuda sehingga membangunkannya dari keadaan tak sadar di ruangan rumah sakit. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin muncul dari dahinya. Sekar lantas teringat dengan Yuda. Kebetulan Wandi, kakaknya, ada di sampingnya dan tanpa menunggu lama, Sekar langsung menanyakan keadaan Yuda. Belum selesai Sekar mengucapkan kata tanya, pintu ruangan rawat dibuka oleh tim dokter yang menangani Yuda. Pak Wandi, ucap salah satu dokter yang memberi isyarat kepada Wandi untuk menghampirinya. Wandi menoleh kepada Sekar. Bentar ya. Wandi menghampiri tim dokter yang berkunjung ke kamar tempat Sekar dirawat. Maaf Pak, pasien atas nama Yuda tidak bisa diselamatkan. Dia sudah meninggal dunia.
Jenazah akan kami bawa ke kamar jenazah untuk ditindaklanjuti. Terang salah satu dokter yang membuat Wandi terkejut. Keterkejutan dan rasa sedih yang ia dapatkan, sedikit ia tahan karena melihat Sekar yang baru saja siuman. Iya dok, makasih ya dok. Nanti semua administrasi sampai kepulangan jenazah ke rumah saya yang urus, bisik Wandi. Tim dokter meninggalkan Wandi dan Sekar di ruang rawat. Wandi tertunduk lesu duduk di kursi yang ada di ruangan itu. Perasaan campur aduk itu berusaha ia tahan, namun tak bisa. Seketika, Wandi terngiang kata-kata Yuda ketika melihat keranda. Benar, itu adalah firasat dari Yuda kalau dia akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Tangisannya tak terbendung. Sekar yang masih ada di atas ranjang seakan mengetahui maksud dari tangisan Wandi. Sekar mengetahui itu dari firasat yang ia dapat dari mimpinya ketika berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Yuda meninggal, Kang, tanya Sekar dengan nafasnya yang semakin memburu. Sekar teriak histeris hingga tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ia menarik selang infusan sampai tercabut lalu berlari ke arah luar ruangan. Wandi yang berada di dekat pintu keluar menahan Sekar untuk menyabarkannya. Sekar meronta tak karuan. Ia sangat terpukul ditinggal anak semata wayangnya. Dalam pelukan Wandi, Sekar pingsan. Ia lalu dibawa ke atas ranjang untuk diistirahatkan. Singkat cerita, Sekar pun akhirnya tersadar dan memanggil-manggil nama Yuda dengan tatapan kosong dan air matanya yang terus berlinang. Karena tidak ada luka serius, Sekar diperbolehkan pulang oleh dokter yang menanganinya. Semua administrasi rumah sakit sudah ditanggung oleh Wandi. Ia lalu membawa Sekar ke dalam mobil ambulans tempat di mana tergeletak jasad anak sematawayangnya. Ketika pintu belakang ambulans terbuka, Sekar melihat keranda berisikan satu jasad yang ukurannya tak asing baginya. Penutup keranda itu dibuka oleh Sekar, diiringi isak tangisannya. Ia melihat wajah Yuda yang sudah menghitam. Spontan Sekar berteriak sejadi-jadinya. Wandi kembali merangkul Sekar, dan lagi-lagi Sekar pun pingsan karena tak mampu menahan kesedihannya yang mendalam. Jenazah sudah berada di rumah untuk segera dilanjutkan prosesi pemulasaran jenazah. Wandi membopong Sekar ke kamar untuk ditidurkan di atas ranjang. Tetangga yang ada di sekitar rumah ramai berdatangan untuk melayat dan membantu prosesi pemulasaran jenazah Yuda. Dari dalam kamar terdengar Sekar berteriak sehingga mengagetkan warga yang berdatangan. Teriakannya memekik seluruh ruangan. Sebagai kakak, Wandi terus menenangkan adiknya itu supaya tidak terus berlarut dalam kesedihan. Syukur alhamdulillah, akhirnya Sekar bisa ditenangkan dan sudah bisa sedikit menerima meskipun tangis masih menghiasi wajahnya. Mengetahui jenazah anaknya akan segera dimakamkan, Sekar beranjak menghampiri lemari untuk mengambil kain tudung hitam miliknya, lalu keluar dari kamarnya. Wandi tak bisa menahan. Mungkin itu cara Sekar untuk terakhir kali mengucapkan kata perpisahan pada anaknya. Tenggorokannya terasa sakit. Suara yang dikeluarkannya pun menjadi penuh serak efek dari teriakan-teriakan histerisnya meratapi Yuda. Aku ikut ke makam, Kang, ucap Sekar kepada Wandi. Wandi hanya terdiam seakan memberi tanda iya kepada Sekar untuk ikut ke pemakaman. Sekar, Wandi bersama warga lainnya berarak pergi ke pemakaman mengantar jenazah Yuda. Ketika melihat prosesi pemakaman Yuda, Sekar terduduk lemas tak kuat melihat tubuh anaknya dimasukkan liang lahat. Tenang di sana ya, Ayah. Salam ke ayah di sana. Mama selalu sayang kalian. Suara parau itu bergetar keluar dari mulut Sekar. Air matanya mengucur deras. Tangisannya tak terbendung lagi.